Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today you will meet me again, in a different chapter, different discussion. Today we will discuss about asking and giving suggestions. And this is my name. My name is Amalia Rahmawati. Asking and giving suggestion. I think this is easy for you because usually every day we always give suggestion to other people's suggestions. Namanya suggestion. Suggestion adalah memberikan saran. Jadi ada namanya suggestions. Di situ adalah kata benda. Suggestion itu saran. Tapi kalau suggest itu adalah menyarankan. Jadi kalau I have suggestion from my father. Saya mempunyai saran dari ayahku. Tapi kalau ayahku menyarankan, itu berarti my father suggests. Nah, itu menyarankan. Kemudian ada lagi misalnya advice. Nah, ini biasanya pada salah membacanya advice, bukan advice ya. Advice itu nasihat. Pakai C, kalau pakai C itu nasihat. Tapi kalau advice yang S itu adalah menasihati. Jadi hanya beda satu huruf itu sudah beda makna. Pakai C atau pakai S itu sudah beda. Okay, so let's go with the first. Asking for suggestion or advice, meminta saran atau meminta nasihat. Terkadang kita ketika ada problem, if you have mistakes, sometimes you always ask suggestion to other people. It can be your friends, it can be your parents, your brother, or maybe your sister, right? Nah, the way how to ask suggestion, it can be in several ways. Jadi cara meminta saran ke orang lain itu bisa dengan berbagai cara. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cerita dulu, misalnya ini saya itu nggak punya uang, padahal saya harus bayar kuliah. Enaknya gimana ya? Nah, itu enaknya gimana ya? Itu adalah meminta saran. Itu kan juga bisa. Atau misalnya pakai kata-kata begini, kamu ada saran nggak? Apa yang harus saya lakukan? Itu juga meminta saran. But this is in bahasa Indonesia. And today we will study in English. In English, the way how to asking for suggestion, it can be the first one. Do you have any idea for me? Kamu ada ide nggak buat aku? Kamu ada ide nggak sih buat aku? And second one, do you have any suggestion for me? Kamu punya saran nggak? Ada saran nggak buat aku? Atau ada lagi, do you have any advice for me? Juga sama. Would you mind giving me your suggestion? Bisakah Anda memberikan saran untukku? I have problem. I need your advice. Aku ada masalah. Aku butuh saran. Itu biasanya untuk kalau sudah akrab ya. I have problem. I need your suggestion. Itu kalau udah dekat. Atau what do you suggest? Jadi cerita terus langsung dimintai. What do you suggest? Apa yang kamu sarankan untukku? Nah, itu juga boleh. And then do you have any suggestions? Itu sama ya. Tadi di sebelumnya sudah ada. What should I do? Apa yang aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Juga bisa. What should I do? If you were me, what would you do? Kalau Anda itu menjadi saya, apa yang Anda lakukan? Atau mungkin, what is your advice? Please tell me what to do. What ought I do? Itu juga bisa. Jadi, cara meminta saran, cara minta nasihat ke orang lain ada beberapa hal. Tetapi biasanya yang paling sopan, jadi kita kan kalau berkomunikasi dengan orang lain itu ada grade-nya. Dengan orang yang yang paling kita hormati atau yang paling kita sayang. Kemudian misalnya ke orang tua, ke dosen, ke guru, itu berarti kan di atas ya. Itu berarti orang yang harus kita hormati. Tapi misalnya dengan teman kan beda. Misalnya kalau sama temannya misalnya pinjam pulpen kan, pulpen dong, gitu aja boleh, bisa kan? Atau pulpen gitu dok, langsung bisa.
Tapi kalau dengan orang lain kan, mohon maaf saya bisa pinjam pulpennya, nah itu kan sudah berbeda ya. Jadi kalau untuk yang lebih orang yang kita hormati itu kita bisa menggunakan misalnya kita bisa pakai do you have any suggestion for me, atau what do you suggest, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya I have problem, I need your suggestion, I have problem, I need your advice, itu nggak bisa, karena itu biasanya ke teman. Atau what is your advice, what is your advice, langsung gitu aja juga nggak bisa. What should I do, itu juga biasanya ke orang yang minimal itu satu level atau sama sejajar sama teman, itu kan satu level atau sejajar ya. And then giving suggestion or advice, memberi saran atau nasihat. Nah di sini ketika misalnya jangan minta saran ke saya ya, jangan minta saran ke saya, mas atau mbaknya ini minta saran ke saya, kemudian saya akan memberikan saran. Cara saya memberikan saran itu juga beda-beda. Boleh menggunakan I would recommend you that you bla bla bla, atau you should, yang paling mudah itu you should itu kamu sebaiknya. Jadi misalnya I have problem with my English score, I have problem with my laptop misalnya, terus saya memberikan saran ke jenengan, you should, misalnya tadi masalahnya misalnya skor, you should contact your lecturer and ask why you got C misalnya. You should, kamu sebaiknya menghubungi dosenmu, you should contact your lecturer and ask, dan tanyakan why you get C, kenapa kamu mendapatkan nilai C. Itu juga bisa. Yang paling sering itu biasanya digunakan adalah you should atau my advice is. Di sini yang paling sering digunakan you should plus verb one, atau kalau nggak gitu my advice is gitu. Kalau misalnya saya pakai ini boleh nggak, I think you should, itu juga boleh. Itu biasanya untuk sesama teman. Jadi biasa kalau sama teman, nek menurutku sih gini, nah itu sama I think you should. Itu kalau dengan teman, menurutku kamu harus begini deh, nah, I think you should itu. Jadi ini semua bisa digunakan untuk kalimat memberikan saran. Jadi kalau mengungkapkan atau ingin memberikan saran, gunakanlah expressions atau kalimat-kalimat berikut ini. Tetapi ini titik-titik bukan berarti dia selesai, tapi harus dilanjutkan dengan saran yang jenengan masukkan. Misalnya, my advice is you must buy a new laptop. Saranku kamu harus beli laptop baru misalnya. Nah itu juga berarti harus dimasukkan. Kamu harus beli laptop baru. You must buy a new laptop. Itu. And then accepting suggestion or advice, menerima. Kalau jenengan menerima saran dari saya, boleh menggunakan okay, thank you, I will try. That's a good idea, I will do it. Juga boleh. Sure, I can do it. Yeah, you are right. Itu juga boleh. Jadi ini semua bisa dipilih sama saja. Jadi kalau ingin menerima saran, jadi setuju dengan saran yang misalnya saya berikan, jangan bisa menggunakan ini. Kemudian ada refusing suggestion or advice. Di sini menolak saran atau menolak nasihat. Jadi misalnya saya menyarankan, you should buy a new laptop. Nah terus kan ini nggak setuju, mas-mas mbak-mbaknya nggak setuju, mau baru beli laptop kok disuruh beli lagi kan gitu. Ya bisa dijawab menggunakan ini. Misalnya paling sopan itu adalah I'm sorry I can't agree with that. Mohon maaf saya tidak bisa setuju dengan itu. Itu juga bisa. Atau I can't do that. Ini biasa kalau dengan teman. I don't think I can. Kayaknya nggak bisa deh. Nah, itu juga boleh. That very interesting. Ini juga sopan. That is very interesting. Ini sangat interesting, sangat menarik. But I don't have money misalnya. That is very interesting. Ya sih bener, aku harus beli laptop, tapi kan aku nggak punya uang. Lah itu bilangnya gimana? Cara bilangnya misalnya that's very interesting, but blah blah blah, I don't have a money. Tuh. Okay, this is the example in conversation. So after you study about suggestion, you try to asking suggestion, you try to
giving suggestion, accepting and refusing suggestion. After this, please make a dialogue, membuat dialog ya, a dialogue, practice about suggestion. It can be you give suggestion and your friend accept it, or maybe you can ask suggestion but you refusing. Jadi boleh pilih-pilih saja. Ini ada 4 ya kan, ada 4. Asking, yang namanya asking, nah saya ulangi lagi, ada asking itu minta saran, meminta, nanti lawannya boleh menerima boleh tidak, itu juga bisa. Atau memberikan saran, jadi temanmu cerita gitu, terus habis itu membuat skrip ya, membuat skrip dulu, membuat cerita, temanmu cerita, kemudian jangan memberikan saran. Nah, terus temannya ini di sini boleh menerima saran kamu atau tidak menerima itu. Jadi intinya, one students please make one dialogue. Okay? This is the example of dialogue or conversation. This conversation is between Nabil and Akbar. For example, hi Nabil, how are you? I feel sad. What's wrong with you? I got 5 in my English examination yesterday. Nah, hi Nabil, how are you today? Ini berarti kan tanya, hi Nabil, bagaimana keadaanmu? I feel sad. Nah, dia gitu, Akbarnya gitu. Oh, Akbarnya, di sini atasnya bukan Akbar ya, tapi Nabil ya. I feel sad. Kemudian Nabilnya bilang, what's wrong with you? Kamu kenapa? Nah, Akbarnya terus jawab, I got 5 for my English examination yesterday. Aku dapat 5 dalam ini ujian bahasa Inggris kemarin. Nabilnya bilang, don't be sad. I'm sure you can get a better mark next time. You should study hard. Nah, ini juga bisa. Don't be sad. Jangan sedih. I'm sure you can get a better mark next time. Aku percaya kamu pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. You should study hard. Kamu harus belajar yang keras. Kamu harus belajar yang benar-benar. Kemudian si Akbarnya, thank you for your suggestion. Terima kasih sarannya. Nabilnya bilang, it's okay. Don't mention it. Okay, gak masalah. Tuh, ya. Or maybe this is the example also between Mr. Darukan and Mr. Lepo. Mr. Darukan, hi Lepo, hi Darukan. Mr. Darukan, why you look so sad? I'm confused. Kamu kok yang Darukan berarti tanya, why you look so sad? Kamu kok sedih mukanya? Mr. Leponya bilang, I'm confused. Aku bingung. Darukannya tanya lagi, why confused? Do you have a problem? Mr. Leponya jawab lagi, I haven't been able to pay the school administration. Do you have any advice to me? Nah, jadi Mr. Darukannya tanya, why confused? Do you have a problem? Kamu kenapa kok bingung? Ada masalah? Leponya bilang, I have been able to pay the school administration. Do you have any advice to me? Aku gak bisa membayar uang sekolah. Kamu punya saran gak? Darukannya bilang, I think you should ask dispensation to the school. Darukannya ini ngasih saran. Tadi seperti yang tadi ya, seperti yang contoh tadi. I think you should ask I think you should ask dispensation to the school. Menurutku kamu harus minta dispensasi deh ke sekolahmu. Nah, Mr. Leponya jawab lagi, wow, it's a good idea. Thanks Darukan. Wah, itu ide bagus. Makasih Darukan. Darukannya jawab, you're welcome. Nah, this is the examples. There are 2 examples. Ada contoh 2 tentang suggestion. Ya, so after this, please make conversation, one student, one conversation. Yeah, and then you can choose this is asking or giving suggestion. This is up to you. And then the topic, how about the topic? The topic is free. You can make by yourself. I think you are creative, so please make the conversation. The topic depends on you. This is free, bebas ya. And minimum maybe like this. Minimum is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maybe more than 7 line. Jadi lebih dari 7 baris atau lebih dari 7 ini
7 apa ya, 7 kayak semacam 7 kalimat ya, 7 ujaran. Mr. Darukan, Lepo, Darukan, Lepo, ini kan ada 9, minimal ada 7 biar nanti conversation-nya itu jalan. Oke, gitu ya. So thank you and see you. If you have questions, just ask me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.